nanti ya mata kuliah ini akan berbasis evaluasi studi kasus dan PBL ya atau project based learning. Itu yang artinya mungkin tidak ada latihan-latihan tertulis apa yang dimaksud kewirausahaan. Nah, itu tidak akan ada ya. Tapi Bapak Ibu nanti akan mengerjakan project ya, di mana project pertama yang akan kita laksanakan nanti adalah mewawancarai guru ya. Nah, itu sedikit bocoran di akhir ya, mewawancarai guru. Nah, untuk apa? Kok ada hubungannya dengan kewirausahaan? Ya, nanti kita pahami dulu konsepnya bersama-sama ya, Bapak Ibu dan akan teteh semua. Oke, jadi nanti akan ada project. Nah, kemudian ya di akhir perkuliahan, Bapak Ibu ya, mata kuliah ini akan diakhiri dengan gelar produk. Ya. Nah, yang dimaksud dengan gelar produk itu adalah Bapak Ibu dan akan teteh semua nanti akan eh, menjajakan hasilnya ya, produknya. Jadi ada produk yang Bapak Ibu tawarkan atau jasa yang Bapak Ibu tawarkan ya, di mana nanti kita akan punya stand gitu di kampus itu ya, dan pasti offline ya itu ya. Bapak Ibu harus datang ke kampus nantinya untuk UASnya. Nah, karena di sana juga keterangannya UAS ini berbentuk project ya. Nah, ada laporannya Bapak Ibu ya, tidak hanya sekadar begitu ya, tidak hanya sekadar membuka stand gitu. Nah, kemudian teman-teman nanti juga ini ya, juga dinilai aktivitasnya ya. Jadi bukan hanya kehadiran ya, teman-teman kalau gabung Zoom ya, gabung Zoom itu hadir, tetapi belum tentu aktif ya. Jadi yang aktif nanti itu yang dianggap aktif itu yang Bapak Ibu akan teteh yang on kamera dan bisa berkontribusi ya dalam memberikan pendapat atau sarannya di mata kuliah. Nah, terakhir ini ada ininya ya penilaiannya. Nah, saya harus ini dulu ya, harus nyingkir sedikit. Nah, ini nilai workshop, kemudian ada nilai kehadiran, dan nilai seminar. Nah, di sini jadi Bapak Ibu tidak hanya di kelas berkuliahnya ya. Kenapa ada nilai workshop? Karena Bapak Ibu nanti juga akan berkuliah dengan pakar atau praktisi ya. Jadi yang sudah berkecimpung di dunia kewirausahaan, di dunia bisnis itu akan kami undang ya. Nanti untuk Bapak Ibu simak bersama-sama pengalamannya seperti apa ya. Nah, mudah-mudahan kontrak mata kuliahnya jelas ya. Nah, presensi dalam bentuk ini ya Bapak Ibu ya, dalam bentuk tertulis ada melalui kolom chat dan berbentuk bukti tangkapan layar ya, kemudian bukti keaktifan juga ya, itu akan kami rekap ya, makanya sekarang saya rekam Bapak Ibu ya. Ya, nah ini jadi cangkupan yang akan kita pelajari Bapak Ibu dan akan teteh semua, dimulai dari konsep dasar kewirausahaan dulu hari ini ya. Nah, di mana berikutnya ada 3 sub materi ya. Nah, 3 sub materi ini boleh dicatat Bapak Ibu, akan teteh. Pertama itu ada academic entrepreneurship ya, atau kewirausahaan di bidang pendidikan ya. Eh, nah, maka dari itu ya nanti Bapak Ibu masuk ke IKIP Siliwangi itu bukan selalu menjadi guru, tetapi Bapak Ibu ternyata punya banyak pilihan ya. Nanti setelah Bapak Ibu memahami konsep dasarnya. Karena bidang kewirausahaan mungkin stereotipnya Bapak Ibu itu berpikirnya wah ini pasti bisnis nih, jualan produk dagang. Nah, tapi tidak seperti itu kenyataannya ya. Ada di berbagai bidang, salah satunya di academic entrepreneurship ya. Di bidang akademis ya, kewirausahaan di bidang akademis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah business entrepreneurship ya, di mana fokus dari pembahasannya nanti akan berfokus pada tata kelola sebuah usaha ya, supaya usaha yang dikelola itu menghasilkan profit ya kalau bisnis itu. Dan yang terakhir ada juga social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial. Nah, di mana di akhirnya itu akan ada output berupa semacam pengabdian. Ya, mohon izin sebentar.
Ya, oke, jadi ada 3 cakupan ya. Nah, di mana di sela-selanya nanti ini ada semacam talk show ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada eh, praktik lapangan, Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu nanti mengunjungi yang namanya UMKM ya, sesuai dengan cakupannya ya, baik itu academic entrepreneurship, business entrepreneurship, lalu ada social entrepreneurship ya, wira sosial, bisnis, dan akademis ya. Nah, itu yang akan menjadi cakupannya Bapak Ibu ya. Oke, sejauh ini bisa diikuti Bapak Ibu, mohon konfirmasi. Mohon izin konfirmasi dulu. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. mohon maaf ya, masih Bapak terlalu rusuhan ya. Nah, saya takutnya terlalu cepat atau terlalu lambat ya. Saya mempertimbangkan waktu ya sebetulnya Bapak Ibu ya, supaya ini bisa ini ya bisa selesai. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang kita sudah mulai ke pembahasannya ya. Nah, setelah barusan kita tinjau kontrak mata kuliahnya, berikut cakupan mata kuliahnya ya, supaya tidak terlalu bingung Bapak Ibu nanti kewirausahaan belajar apa sih ya. Nah, ini meskipun ada definisinya ya yang bisa Bapak Ibu lihat di layar sejauh ini. Nah, saya pengen tahu dulu dari beberapa orang di sini. Nah, ketika dengar kata wirausaha ya, Bapak Ibu boleh kasih saya satu atau dua kata itu terhubung ke kata apa sih, Bapak Ibu? Boleh? Saya minta. Lapangan pekerjaan. Oke, Bu Susanti, lapangan pekerjaan. Siapa lagi? Mengelola bisnis. Fajar Sidik, mengelola bisnis, pengelolaan. Ada lagi? Saya Pak. Iya. Izin Pak, Izin Lapangan kerja. Ya, berdagang atau menghasilkan produk mungkin Pak? berdagang atau menghasilkan produk. Baik, Pak Iwan. Menambahkan untuk lapangan kerja. Menambahkan untuk lapangan kerja. Iya, ada lagi? Bu Demisa ya itu baru. Pak. Ya. Perputaran uang, Pak. Perputaran uang atau pengelolaan finansial dari Rizal ya. Ya, ini mohon maaf Bapak Ibu ya, ini karena rentang usia di kelas ini sangat beragam ya Bapak Ibu. Mohon maaf ketika nanti ada tanya jawab, saya panggil sesuai nama Zoom-nya ya, karena di beberapa kelas gitu ada yang pengen dipanggil Bapak Ibu, ada yang enggan gitu dipanggil Bapak Ibu tuh ya. Pak, saya mah masih pengen teteh gitu ya. Kadang suka ada yang request seperti itu ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, bukan tidak menghormati Bapak Ibu, ini karena untuk keperluan ini saja ya, untuk keperluan interaksi gitu. Oke. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke, barusan ada beberapa keywords atau ada beberapa kata kunci ya, dimulai dari lapangan kerja, barusan pengelolaan uang, kemudian ada pengelolaan bisnis, ya, tata kelola. Ya, memang itu kata-kata yang bisa mendukung ya definisi dari kewirausahaan sendiri ya. Tapi sejauh pengalaman saya gitu untuk baik itu mengajar maupun berkecimpung di bidang wirausaha sendiri. Nah, kewirausahaan itu adalah sebuah pola pikir sebetulnya Bapak Ibu ya. Nah, pola pikir di mana itu apa ya, berkaitan dengan ya ini proses mengkreasikan sesuatu ya yang dilihat dari peluang yang ada. Nah kan kalau sesuai definisi yang di sini menambahkan nilai ya Bapak Ibu ya, menambahkan nilai didukung komitmen pada tim ya, ini definisi yang sudah dirangkum ya oleh tim gitu ya, oleh tim dosen. Kemudian memperkirakan kemungkinan finansial ya, betul ya, di sini ada fisik dan resiko sosial, dan nantinya ada hasil berupa profit ya. Nah, tapi tidak hanya profit saja, ada juga kepuasan dan kebebasan apa nih pribadi gitu ya. Nah, kebebasan pribadi maksudnya kebebasan dari ini, gitu, dari baik itu finansialnya maupun dari tuntutannya ya. Jadi kalau yang saya pahami ya, yang berbagi kan ini berbagi ya sifatnya. Kalau yang saya pahami ini mindset kewirausahaan, ini mindset untuk melihat peluang ya, melihat peluang dan bagaimana kita mensolusikan ya apa yang kita lihat dari peluang tersebut ya.
Misalkan orang-orang di kampung lagi suka keripik, nah kita kebetulan nggak ada yang jualan, nah itu satu peluang yang kita bisa solusikan dengan misal kita buat atau kita impor ya produk seperti itu. Dengan begitu masalah terpecahkan, seraya kita bisa membuat lapangan kerja bagi mereka yang membutuhkan di sana. Ya, karena itu tujuan utamanya ya dari kewirausahaan. Untuk apa? Untuk menciptakan lapangan kerja. Kenapa lapangan kerja perlu diciptakan? Karena lapangan kerja itu tolak ukur keberhasilan ekonomi nantinya di sebuah negara itu, Bapak Ibu, ya. Nah, ada 3 ciri ya, ini untuk seorang entrepreneur itu, ya, yang mana kita mungkin akan ringkas saja, ya. Kreatif, inovatif, nah tapi bukan berkualitas biaya pas ya ini mah, ya, seperti moto EKP. Ini mah kreatif, inovatif, dan calculated risk taker atau pengambil resiko yang memperhitungkan itunya dulu ya, yang memperhitungkan bagaimana resikonya tentunya ya. Nah, kreatif ini artinya kita kalau lihat masalah ya itu terbesit ide-ide yang mungkin bisa menjadi solusi. Gitu. Nah, contohnya ya dulu itu ada yang namanya warung steak ya. Dulu makanan steak itu mahal ya teman-teman ya. Tahun 90 akhir. Steak itu masih mahal. Ternyata ada seorang pengusaha yang berpikir bagaimana supaya semua bisa makan steak tapi harga murah ya. Nah, itu salah satunya di sana gitu. Peran kreatifnya. Nah, itu contoh dari harga murah, kemudian inovasinya ya, ada inovasinya berarti produknya ditambahkan atau jasa yang tidak berbicara tentang produk melulu ya Bapak Ibu ya, tetapi jasa juga bisa ditingkatkan Bapak Ibu ya. Nah, contohnya jasa yang terkait dengan bidang Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dan Akang Teteh semua, ini adalah jasa pendidikan ya, salah satunya bimbel. Nah, boleh saya minta pendapat Bapak Ibu, bimbel-bimbel yang biasa tuh kayak gimana sih Bapak Ibu? Mengadakan les Ya, mengadakan les di sebuah tempat ya, boleh misalnya gitu ya. Iya, Bapak. Nah, mengadakan les di tempat biasa, kemudian di jam tertentu ya. Nah, coba sekarang Bapak Ibu dan Akang Teteh pikirkan bimbel yang inovatif itu seperti apa? Yang bisa melampaui ya. Bimbel online mungkin Pak, atau ada online-nya ya. Siapa itu Teteh Yuni ya. Ya, yang ada online-nya ya. Kemudian yang kayak gimana lagi Bapak Ibu? Yang ada yang menggunakan aplikasi ya. Nah, ternyata banyak ditemukan ya. Kalau kreatif itu jadi melihat peluangnya, kita bisa tahu solusinya apa. Nah, kalau inovatif sudah tahu solusinya, bagaimana eksekusinya supaya kita tuh punya nilai lebih. Begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dibedakan kreatif dan inovatif itu. Nah, kemudian ada bahasa Indonesianya apa ya ini teh? Calculated risk taker teh. Jadi pengambil resiko yang memperhitungkan. Nah, ini kan ada 63 peserta ya termasuk ya. Kira-kira bisnis apa yang bisa dikonsumsi atau digunakan oleh ke 63 orang ini ya. Kalau yang dikonsumsi misalkan contohnya produk makanan ya, karena semua orang makan ya Bapak Ibu Akang Teteh. Ya, misalkan produk makanan tapi kan selera orang majemuk ya, berbeda-beda. Nah, itu perlu kita survei dulu ya. Nah, dengan mensurvei selera dari pasar kita ya, yang 62 orang ini ya, tidak termasuk saya, itu adalah pasarnya misalkan ya. Nah, pengen tahu gimana caranya ya, boleh tanya aja di kolom chat. Bapak Ibu, Akang Teteh itu sukanya apa sih makanannya? Ya, apakah yang pedas, apakah yang crispy atau yang seperti apa ya? Apakah makanan Sunda? Nanti
setelah didapatkan hasilnya, nah, baru muncul ya, kayaknya cocok nih jualan ini, misalkan ya, risoles isinya smoke beef misalkan ya. Nah, kan ada inovasinya risoles yang biasanya isinya bihun gitu ya, bihun dan wortel. Ini mah isinya smoke beef atau misalkan apa ya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sampai sini Bapak Ibu bisa dibedakan kreatif, inovatif, dan pengambil resiko ya, pengambil resiko. Bisa ya? Nah, kalau bisa boleh konfirmasi dulu dong dengan reaksi berupa jempol. Ya, iya, sip ya. Jadi bangunlah sifat itu Bapak Ibu, akang teteh semua ya, dan tularkan ke peserta didik yang kita ini gitu, yang kita ajarkan. Ya, baik, ada yang diskusi dulu silakan. Oh iya, satu orang dulu ya, satu orang dulu. Bukan resen, itu ya reaksinya berupa jempol ya. Nah, mudah-mudahan bisa membedakannya jempol dan tangan ya. Ya, saya lanjut ya. Izin saya lanjut Bapak Ibu teh semua. Nanti ada saatnya ya untuk Bapak Ibu berdiskusi. Nah, saya pindah sini ya. Nah, biar kelihatan. Nah, ini ada perbedaan antara kewirausahaan dan kewirausahaan ya. Bahwa kewirausahaan itu hanya bisnis saja ya. Nah, tetapi kewirausahaan ada beberapa bidang di dalamnya. Nah, supaya lebih jelas, izin saya pindah media dulu Bapak Ibu, akang teteh ke media yang lain ya. Nah, saya pindah ke papan tulis dulu ya Bapak Ibu, akang teteh. Nah, ini ada satu gambaran ya yang mungkin mempermudah kita untuk memahami konsep kewirausahaan ya. Nah, Bapak Ibu pernah lihat ini? Pernah, Pak. Oke, Jay boleh dijelaskan ke Bapak Ibu yang lain? Kalau nggak salah, tapi saya yang lainnya ada lupa Pak. Belum kedengaran, di sana kedengaran di Bapak Ibu dan teman-teman yang lain gimana? Kecil suaranya, Pak. Ya. Pak. Gimana? Oh, boleh dibantu? Kalau nggak salah, yang pertama itu employ, terus yang S itu, saya lupa aja bedanya Pak. Ya, jadi pernah lihat saja tapi tidak ini ya, tidak secara mendalam ya gitu, menelusuri satu-satu. Itu apa sih yang pengusaha asal Jepang pernah dengar tadi itu? Ya, baik, izin saya teruskan ya, Jay ya. Terima kasih, by the way ya. Barusan kita dengar dari Jay, itu adalah employee, gitu ya. Nah, ini ada namanya, Bapak Ibu ya. Ini adalah cash flow quadrant ya, atau apa ya bahasa Indonesia, saya suka sering tertukar gitu. Kuadran arus kas gitu ya, cash flow quadrant ya. Ini sementara ya istilah yang bisa saya jelaskan ya. Nah, ini akan membedakan istilah wira swasta dengan istilah wirausaha ya Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa huruf ya, di mana huruf-huruf ini merepresentasikan satu pekerjaan ya. Itu employee Bapak Ibu ya. Employee itu adalah pegawai ya, atau karyawan. Nah, kita simpan di sini. Nah, S itu adalah self employee atau karyawan mandiri. Nah, ini yang disebut wira swasta Bapak Ibu ya. Kemudian ada B. B ini adalah business owner atau kita sebutnya wira usaha. Wira usahawan ya, atau wira swasta. Karena wira swasta dan wira usahawan beda. Dan I, ya ada yang boleh bantu apa ini? Kalau ada yang pernah lihat lagi selain J. Invest Pak? Ya, investor ya, atau penabung ya.
Mudahnya gitulah ya. Invest dengan menabung memang ada bedanya gitu. Jadi tapi mungkin secara general Bapak Ibu dan Akang Teteh lebih familiar ya dengan istilah menabung. Nah, jadi ini ada sekat-sekatnya nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi kuadrannya ada kuadran sebelah kiri, ada kuadran sebelah kanan ya. Tetapi dibedakan lagi yang kiri dan yang kanan itu dipisahkan ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ada beberapa ini ya, ada beberapa jenis pekerjaan di dunia ini. Yang secara cash flow ini dibedakan menjadi 4. Nah, employee ya, seorang karyawan itu bekerja untuk menghasilkan uang. Nah, Bapak Ibu setuju dengan pernyataan itu? Setuju. Setuju. Bekerja untuk menghasilkan uang. Nah, sementara ya, lawan employee ini self-employee ya, atau seorang wira swasta. Nah, apa bedanya? Nah, self-employee ini juga sama, bekerja, tapi bukan untuk satu perusahaan, bukan untuk satu instansi, tetapi karena ada self-nya itu ya, self-nya itu kan diri sendiri ya, kalau secara bahasa Inggris itu ya. Jadi bekerja untuk diri sendiri ya. Contohnya kalau employee itu adalah karyawan bank misalkan ya, Bapak Ibu sebagai guru juga sama gitu, karena Bapak Ibu bekerja untuk kepentingan sekolah, saya juga bekerja untuk kepentingan dosen ya, kampus gitu. Itu employee Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada self-employee. Kalau self-employee itu tidak bekerja untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri ya. Nah, yang mana itu akan menghasilkan ya, menghasilkan sesuatu ya, baik itu berupa uang maupun berupa pertukaran yang lainnya, ketika dia tuh bisa memenuhi kebutuhan orang lain gitu, self-employee itu. Nah, contohnya apa? Contohnya dokter yang membuka klinik di rumahnya sendiri, begitu ya. Ada orang datang, hasilnya buat siapa ya? Udah buat itunya ya, buat diri kita sendiri. Atau misalkan ya, contohnya apalagi ya self-employed itu ya, Pedagang masuk, Pak. ya pedagang masuk ya. Nah, pedagang masuk ketika harus bekerja itu masuk ya, wira swasta, jadi bekerja untuk dirinya sendiri ya. Nah, kebanyakan employee dan self-employee ini adalah tahap yang nantinya kita akan tinggalkan ketika kita sudah menjadi wirausaha. Karena di kuadran sebelah kanan itu udah nggak kerja harusnya kita tuh ya. Nah, ketika menjadi business owner ya, kita bisa bekerja dan bisa tidak bekerja ya untuk mendapatkan uang. Tetapi kalau misal di sebelah kiri menjadi karyawan dan menjadi wira swasta, itu kita harus bekerja untuk menghasilkan uang. Tuh. Nah, bedanya ya, business owner dan investor itu uang yang bekerja untuk kita nantinya. Gitu. Kenapa? Minimal ya. Jadi kenapa minimal teman-teman diarahkan untuk berwirausaha itu? Karena yang bekerja adalah uangnya dan sistemnya. Gitu. Nanti business owner itu. Kalau punya bisnis, kita mengarahkan tata kelolanya ya. Terus bagaimana uangnya dikelola gitu ya. Kita punya sistemnya. Nah, jadi kita menjadi business owner itu otomatis akan menyediakan layanan lapangan pekerjaan bagi orang lain nantinya di akhir itu, gitu ya. Nah, itulah kenapa banyak yang mengarahkan ya bahwa ketika lulus itu tidak harus menjadi karyawan, tetapi sekarang lebih maju kalau Bapak Ibu menjadi seorang wirausaha. Nah, apakah bisa langsung menjadi wirausaha? Ya, tentu aja nggak selalu ya Bapak Ibu ya. Ada yang jadi self-employed dulu, misalkan ada yang udah lulus nih dari IKIP, saya pengen berjualan busana muslimah atau kerudung gitu misalkan ya. Nah, pertama-tama mungkin begitu ya Bapak Ibu tuh, dari segi impor barangnya sendiri, cari vendornya sendiri, kemudian pendanaannya sendiri. Tapi lama-lama ya, karena pesanan banyak yang masuk, oh iya, ini tuh kita harus butuh tenaga ya, butuh SDM untuk membantu kelangsungan bisnis kita. Dan akhirnya banyaklah ya yang Bapak Ibu akan teteh rekrut ya. Saya doakan seperti itu ya Bapak Ibu kalau misalkan berbisnis ya.
Nah, itu jadinya kita nanti memplot gitu atau mengatur jalannya bisnis ya. Si A ngerjain apa, si B ngerjain apa, si C ngerjain apa gitu. Sampai tujuan dari bisnis atau perusahaannya jalan gitu. Kita tuh ada di garda terdepannya ya. Nah, makanya wirausaha ini perlu ditanamkan juga karena melatih sifat kepemimpinan dari Bapak Ibu ya, nantinya Bapak Ibu dan Akang Teteh. Atau yang terakhir apa Pak? Ini yang investor. Nah, investor itu adalah seseorang yang menanamkan baik itu dana maupun dukungan ya terhadap sebuah usaha. Nah, ini kenapa ditaruh di akhir? Karena harus paham dulu semuanya ya. Harus paham rasanya menjadi karyawan, harus paham rasanya bekerja sendiri, harus tahu sistem dari sebuah perusahaan. Baru bisa jadi investor ya. Karena investor itu melihat yang namanya potensi Bapak Ibu. Ya, melihat potensi. Kalau potensial kita bisa taruhkan dana atau dukungan di sananya ya. Tidak melulu dana tapi dukungan. Yang ada timbal baliknya terhadap apa yang sedang kita kembangkan. Ya. Gitu. Kalau business owner sama employee, nah ini minimal yang perlu Bapak Ibu ketahui bedanya apa. Kalau ini bedanya apa, ini jelas, ini bekerja, ini tidak, ya. Gitu. Bisa, tapi bisa untuk bekerja juga gitu, bisa membantu. Ya. Nah, jadi kata yang tepat itu meskipun tidak bekerja tapi tetap dapat menghasilkan penghasilan, ya. Itu mungkin yang tepat untuk business owner atau wirausaha itu, dan bisa mempekerjakan orang-orang yang membutuhkan ya. Dengan begitu negara akan menjadi lebih sejahtera secara ekonomi ya, karena tidak semua orang punya mindset berwirausaha ya. Nah, saya mau survei dulu dari Bapak Ibu di sini ya, dari Bapak Ibu di sini. Pernah nggak ada anggota keluarganya dari Bapak Ibu yang ketika bertanya atau saat kumpul-kumpul lebaran gitu sama kumpul-kumpul keluarga nanya, Neng atau Akang, Teteh ya, Adek mau kerja di mana nanti? Mau kerja di mana nanti? Pernah ada yang bertanya seperti itu? Pernah, Pak. Ya, ada ya. Ada yang bertanya seperti itu, di mana kerjanya? Ya, Ada, Pak. ya ada ya, tentu saja ada ya. Karena itu pikirnya orang kuliah masuk universitas itu kerjanya harus di perusahaan. Banyak mindset seperti itu, teman-teman ya. Atau bahkan ya Bapak Ibu ketika masuk ke IKIP Siliwangi, udah ini Mas jadi guru ya tamat gitu. Ternyata enggak seperti itu. Justru ini membuka peluang ya di IKIP Siliwangi. Jurusan PGSD, apakah hanya menjadi guru SD? Saya tanya ke Bapak Ibu dan Akang Teteh di sini. Tidak. Enggak, banyak peluang kerjanya ya. Nah, peluang kerjanya bisa membuka bimbel ya, bisa di perbankan mungkin ya nantinya, atau bisa homeschooling ya, tata kelola homeschooling gitu. Kita bisa menciptakan aplikasi ya. Kalau kita mau menciptakan aplikasi untuk pengelolaan SD, aplikasi translator ya untuk teman-teman yang di bahasa Inggris, atau menjadi seorang freelancer di bidang interpreting misalkan ya, itu bisa ya, banyak peluangnya. Jadi kalau misal Bapak Ibu masih berpikir itu saya bakal jadi guru, enggak ya, itu mah nanti Bapak Ibu kreatifnya setelah lulus akan berjalan ke arah mana nantinya. Oke? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya perbedaan wira swasta dan perbedaan wira usaha ya. Kita balik lagi Bapak Ibu sini ya. Oke, baik. Nah, ini yang barusan saya bilang ya, bahwa ketika ini mungkin lebih jelas ya. Nah, bahwa ketika minimal 2% dari penduduk sebuah negara menjadi wirausaha, itu maka negara akan makmur ya, Bapak Ibu. Ini pendapat lama, meskipun pendapat lama ya, Macmillan itu tahun 61 mengemukakannya kayak gini ya.
Nah, kita lihat kenyataannya bahwa Indonesia itu jumlah wirausahanya sangat sedikit, ya. Ya karena penduduk yang banyak ya, yang berapa? 100 sekitar ya 200 juta ya. 150 sampai 200 juta ya rentangnya. Yang sadar berwirausaha itu hanya sedikitnya. Ini mungkin surveinya belum terbaru ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin sekarang sudah meningkat menjadi 1, tetapi kita belum menjadi negara yang unggul atau negara yang maju dibanding Singapura, Malaysia, Tiongkok dan Amerika Serikat. Ya, begitu. Nah, negara yang punya banyak wirausaha ini keuntungannya ya Bapak Ibu ya. Dari sektor pajak itu tentunya pembangunan akan lebih ini lagi Bapak Ibu ya. Pembangunan akan lebih maju lagi ya. Kemudian dari segi ekonomi gitu tidak bergantung pada perusahaan-perusahaan yang punya nama gitu. Nah, ini mindset. Jadi kayak saya bilang di awal itu mindset. Nah, ketika lulus, saya mau melamar ke sini, mau melamar ke situ. Nah, tidak selalu bergantung seperti itu, tetapi yang saya akan lakukan ketika lulus adalah apa gitu. Nah, dengan begitu kita memecahkan solusi dan berpotensi menyelesaikan permasalahan pengangguran juga ya, karena membuka lapangan pekerjaan. Ya. GNP. Nah, GNP ini Gross National Product atau kekayaan ya akan meningkat juga kayak negara. Karena ada kontribusinya pasti. Nah, ini beberapa entrepreneur ya, Bapak Ibu, akang teteh semua. Bahkan pemimpin ada ya yang menjadi entrepreneur, yang akademik juga ada gitu ya. Nah, beberapa dari dosen kita juga ada. Nah, saya juga nyambil ya, selain di menjadi tenaga pengajar, nyambil juga ya di bidang multimedia dan musik kalau saya. Nah, kalau yang lain ada yang memang punya produk gitu. Nah, Bapak Ibu juga mungkin di sini ada yang satu-satunya penghasilan justru berwirausaha ya. Nah, jadi Pak saya mau jadi guru. Nah, guru juga bisa berwirausaha baik itu di bidang yang relevan maupun yang tidak relevan atau sesuai dengan ketertarikannya sendiri ya. Nah, social entrepreneur ada Maria Teresa dan Muhammad Yunus gitu. Nah, social entrepreneur mungkin yang baru Bapak Ibu dengar gitu. Ini berkaitan dengan ini perusahaan yang pada ujungnya itu mensejahterakan gitu. Nah, ini mungkin yang barusan sudah dijelaskan ya, perilaku inovatif ini tahapnya kayak gini gitu. Tahap kedua kita bisa mencari dukungan gitu. Ya, jadi ini penting buat teman-teman yang kalau misalkan mau buka usaha, Pak, udah nggak ada modal kayak mah. Udah nggak ada modal pun sekarang sudah difasilitasi sebetulnya ya. Dengan pemerintah itu membuka program kalau dulu ya ada 1.000 kewirausahaan di mana setiap mahasiswa itu punya peluang gitu untuk mempresentasikan idenya. Dimana kalau idenya bagus itu nanti akan didanai oleh para investor, ya gitu. Inovatif ini tipe wirausahawan ya teman-teman. Ini hanya contoh saja, ada si penentu, si penjual, si pengelola dan si pencipta. Nah kadang ya ketika menjalankan usaha kita tuh kan punya spesialisasinya ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti di sekolah mungkin ya, Bapak Ibu kelihatannya banyak yang di sekolah, kelihatannya ya ini, atau di bisnis tertentu, kan setiap bagian itu ada yang menghandle-nya ya, atau ada tupoksinya. Nah, sama usaha yang kita jalani juga lambat laun akan seperti itu ya. Meskipun pada awalnya kita memulai sebagai keseluruhan gitu. Jadi jangan kaget gitu. Wah Pak, jadi wirausaha mah capek gitu, harus bangun pagi dan tidur dini hari misalkan kayak gitu. Jangan kaget dah, karena kita tuh mengerjakan pekerjaan satu organisasi ya. Mulai dari pendanaannya kan sama kita, pengelolaannya sama kita, penjualannya sama kita ya. Marketing, brandingnya semua sama kita nantinya. Di awal-awal tuh seperti itu. Ya, jadi jangan kaget ya. Lambat laun ya, job desk kita yang seperti itu akan dibagi dan akan diserahkan ke ahlinya kalau misal memang berkembang ya. Oke. Nah ini
studi kasusnya yang Bapak Ibu nanti coba ini ya telusuri. Nah, tapi sebelum ke sana, nah mungkin saya akan membuka diskusi dulu ya. Nah, karena setelah ini akan ada project yang saya akan paparkan. Boleh? Dari Bapak Ibu, Akang Teteh semua, bagi yang berdiskusi terkait dengan materinya. Atau ada yang belum jelas, boleh ya. Nah, Ridwan, boleh? Baik Pak, mohon izin bertanya. Ya. Berkaitan dengan investor Pak. Kan orang yang berinvestasi itu kan dia istilahnya mengharapkan keuntungan ya dari uang yang dia investkan pada sebuah perusahaan atau bidang usaha Pak ya. Nah pertanyaannya, yang menentukannya itu Pak, misalkan untuk pengusaha berapa, untuk investor berapa, itu sesuai kesepakatan bersama atau ada aturan tertulisnya gitu Pak, masalah bagi hasilnya gitu. Ya, baik. Ya, terima kasih Ridwan pertanyaannya. Ini berkenaan investor, sepertinya Ridwan mau berinvestasi ya. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang punya usaha, nanti boleh ya, itu ada calon investor satu ya. Nanti boleh hubungi Kang Ridwan ya. Nah, silakan jelaskan potensi usahanya ya Bapak Ibu ya nanti. Nah, untuk pembagiannya seperti apa? Yang jelas itu ada ini ya, ada kesepakatan. Nanti akan membagi seperti apa, tergantung ya. Ada kesepakatannya. Nah, meskipun ada istilah-istilahnya di sana ya. Istilah-istilah tersebut itu seperti dividen Bapak Ibu ya. Nah, ini izin saya membuka ini ya. Membuka tab baru. Nah, ada istilahnya dividen ya. Dividen modal ya. Nah, modal, nah gitu. Ini ada perhitungannya, gitu. Kalau seorang menaruh saham gitu, nah kan karena yang kita tanam di sana itu adalah saham, ya, betulnya. Dividennya gimana, ke pajak berapa, ke investor berapa? Karena nanti setelah investasi itu kan ada kepemilikan dari si investor itu, ya. Ada kepemilikan berapa, tapi kepemilikannya berapa persen itu sesuai dengan kesepakatan ya. Nah, kalau Ridwan dan teman-teman mau tahu lebih lanjut, ini ada ininya ya, ada prosedurnya, terus ada rumusnya, ketentuannya dan lain sebagainya ya. Tuh ada istilahnya itu ya, saya hanya mengarahkan, selebihnya nanti boleh dipelajari sendiri kalau tertarik ya. Begitu Ridwan. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi Bapak Ibu, Akang Teteh? Maaf Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Dengan siapa yang Kang Rangga? Ya, Rangga. Jadi gini Pak, kalau kan tadi di sana dijelaskan bahwa wirausaha di Indonesia itu sangat rendah Pak. Sekitar 0, berapa tadi 16 ya persen. Itu sedangkan Cina 10%. Berarti jauh, kita Indonesia itu jauh dari sama negara lain itu jauh kewirausahaannya. Dan sedangkan di Indonesia ini kenapa lebih banyak orang luar yang berwirausaha dibandingkan orang Indonesianya itu tersendiri. Itu kenapa Pak bisa terjadi seperti itu? Terima kasih Pak. Nah, sebenarnya berat ya itu teh untuk menjawab itu teh kan itu permasalahan negara sebetulnya ya untuk itu. Tapi beberapa faktor penyebabnya mungkin kita bisa kita bisa bayangkan. Nah, kenapa sih banyak orang yang baru lulus teh pikirannya melamar gitu. Nah, itu karena warisan itu sebetulnya Bapak Ibu Ahang Teteh ya. Itu warisan dari zaman kolonial dulu. Kita kan dijajah itu tidak sebentar ya. Kita bisa menjadi bangsa yang besar kalau pola pikirnya juga besar. Gitu. Nah, kita tuh produk jajahan Belanda dan Jepang, yang mana kita harus bangkit lagi ya sebetulnya setelah banyak banyak tata kelola negaranya tuh disetir sama bangsa orang
gitu ya. Nah, itu pola pikirnya nurun, bahwa seseorang yang disebutnya elit ya, itu adalah seseorang yang bekerja di kantor pemerintahan Belanda pada zaman dulu, yang terpandang, yang hidupnya terjamin. Dulu kayak gitu, Bapak Ibu, Kang Teteh. Ya. Sampai nurun gitu ke anak cucunya ya. Kebiasaan seperti itu tuh. Jadi itu kita sebutnya elitisme tradisional ya. Yang elit, yang terjamin hidupnya, itu adalah mereka yang bekerja mendukung pemerintahan Belanda atau pemerintahan Jepang pada saat itu ya. Nah, akhirnya jadi punya mindset orang Indonesia tuh, kerja kantoran kayaknya nyaman deh, kayaknya kerja kantoran itu dapat menjamin hidup saya. Tapi belum tentu juga ya, Bapak Ibu itu. Sekarang banyak pesaingnya gitu ya. Sekarang banyak yang lebih menguntungkan ketika berwirausaha. Ya. Itu kenapa orang sana banyak yang bekerja di sini? Ya karena orang sini kompetensinya ya, yang itu yang dipertanyakan ketika lulus kuliah atau standarisasi perusahaannya tidak memenuhi, dicari di sini nggak ada di Indonesia, ya udah akhirnya keluar nyari SDM-nya. Padahal sebetulnya kalau kita semua ya punya jiwa wirausaha atau jiwa menghasilkan lapangan pekerjaan, itu justru kebalik nanti ya. Atau Pak berwira kehabisan gitu tenaga kerjanya, ya pasti orang lain yang ke sini gitu nantinya. Kompetensinya itu masalah kompetensi ya. Kalau sejauh yang bisa saya rangkum, mindset ya, iya itu mindset itu berpengaruh terhadap kesejahteraan. Kedua, dari segi kompetensi ya, kita memenuhi nggak apa yang dibutuhkan dengan industri sejauh ini. Ya begitu ya, Bapak Ibu, Akang Teteh semua. Ya Pak. Wah, jadi ini ya, jadi banyak ya ini yang berdiskusi itu setelah barusan dibuka. Ya, nanti kita ke siapa dulu? Pak Gaya, silakan. Nanti Jay, setelah Ujang ya. Ya, siap Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk bertanya mengenai investasi, Pak. Investasi di suatu daerah atau di suatu negara, katakan, tergantung juga keamanan dan kebijakan negara tersebut terhadap investor. Nah itu katakanlah lokal, Bandung lah, katakanlah Bandung atau Cimahi. Investasi di Cimahi dan di Bandung itu sudah berbeda. Nah, yang membedakan salah satunya gaya tarik dari kebijakan pemerintahan terhadap investor. Nah, kebijakan yang seperti apa yang berkeadilan lah istilahnya terhadap investor itu sendiri dan terhadap kewilayahan daerah tersebut di mana tempat investasi. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya, baik. Pak Gaya, mungkin pertanyaannya secara umum ya, ini ya secara umum. Karena investasi itu butuh platformnya atau butuh ininya Pak, butuh medianya. Apakah media investasinya adalah benda ya, media investasinya adalah saham atau kepemilikan ya. Kemudian ada lagi jenis-jenis lainnya, ada kan surat berharga negara juga kan bisa diinvestasikan ya Pak ya? Ya betul. Ya, oke. Yang Bapak maksud itu seperti apa dulu gitu mungkin yang perlu kita bersama tahu gitu ya. Karena mungkin jenis investasi yang Bapak maksud gitu, saya juga belum pernah pegang gitu. Saya instrumen investasinya beda mungkin ya. Kalau saya sendiri untuk investasi ada di pasar uang ya yang diawasi OJK supaya terjamin. Betul. Nah, kalau sebagai contohnya seperti itu Pak. Jadi saya berinvestasi di pasar uang ya, di mana pasar uangnya ini dilindungi oleh otoritas jasa keuangan.
Nah, sehingga ketika terjadi penyelewengan terhadap dana yang saya simpan, itu ada pihak ketiga yang bisa menengahi saya. Kalau saya merasa aman seperti itu, Pak, ketika berinvestasi. Jadi bukan hanya dua pihak, tetapi ada pihak ketiga yang menengahi. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagikan, Pak. Mungkin selebihnya saya juga masih perlu belajar ya, Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya. Baik, Atur nuhun. sami-sami. Pak Kang Ujang, setelah itu aja ya. Izin Gimana? bertanya lagi, Pak. Ya, Pak. Ya. Ketika kita mulai usaha, misalnya di bidang makanan, bagaimana caranya usaha tersebut, makanan tersebut laku larisnya itu bukan pada bulan atau tahun pertama, tapi bisa to be continue gitu, Pak. Tidak membuat konsumen itu bosen. Bagaimana tipsnya gitu, Pak, biar bisa meskipun harganya murah, tapi bisa to be continue terus-menerus bisa menjadi yang selalu dipilih oleh konsumen gitu, Pak. Ya. Sejauh yang bisa saya bagikan ya. Bahkan kita melihat sifat-sifat kewirausahaan yang salah satunya adalah inovatif ya. Dengan inovatif tersebut artinya kita mengikuti tren ya sebenarnya. Ya. Bagaimana cara menghubungkan produk atau jasa kita terhadap tren yang berlaku. Nah, itu yang akan membuat kita selalu eksis ya. Baik itu jasa, baik itu ya, seperti itu. Dan kedua itu terkait dengan kebutuhannya sendiri. Produk itu apakah akan memenuhi hasrat sesaat gitu ya, seperti apa? Seperti es kepal Milo contohnya ya Bapak Ibu ya. Mungkin pernah dengar waktu dulu pernah viral es kepal Milo. Ya, itu kan bukan jadi kebutuhan, beda dengan ayam goreng ya. Ayam goreng itu kebutuhannya lebih tinggi mungkin ya dibanding es kepal Milo. Karena uniknya ya itu hanya menjual ininya saja ya, menjual keunikannya. Beda sama yang menjual kebutuhan. Jadi pastikan lagi produk kita itu akan selalu dibutuhkan ya. Dan kita harus berpikir alasan apa orang butuh produk kita ya. Karena ada produk yang memang dijual itu hanya sementara ya, baik itu produk makanan maupun barang. Nah, nilainya dan terakhir bagaimana cara kita mengedukasi juga ya, mengedukasi pembeli bahwa produk kita bisa digunakan secara kontinu atau bisa secara berkelanjutan. Ya, ikuti tren ya, pastikan membutuhkan ya dan tetap berinovasi. Ya, mungkin seperti itu dari saya. Setuju Pak, setuju Ya. Pak, setuju. Contoh odading Mang Oleh, odading Ya. anger wae, jadi we sepi gitu. Ya, betul. Nah, Ada itu. itu Jadi ya. harus ada modifikasi. Hmm. Macam ini, macam apa yang di NHI itu? Surabi. Ada Ya. rasa keju, ada rasa coklat, dimodifikasi semacam itu. Sambil tetap menjaga kualitas. Ya, betul. Terima kasih Pak. Ya, Mang Oleh harusnya ketika namanya dinaikkan itu odadingnya harus berinovasi ya. Harus isinya mungkin ditambah es krim ya mungkin ya. Si odading atau ditambah keju. Ganti nama mozzarella apa kayak ya. Nah, itu peluang sebetulnya cuma udah hebat. Itu udah ke rumah ayam Pak. Udah hebat. hebat. Musasari ya. Baik, terima kasih. Saya ke satu orang lagi mungkin ya sebelum ke project Bapak Ibu di 5 menit terakhir. Kang Jay, silakan. Ya, ini Pak, kan tadi berkaitan dengan sebenarnya kan mungkin sekarang juga udah masuk program negara ya Pak ya, untuk mencetak banyak pengusaha ya Pak ya. Nah, saya pernah dengar kalau kultur gitu Pak ya, kultur di Cina itu ketika misalkan naik kelas, misalkan dari SD ke SMP itu biasanya kan ada istilah pelonco kan Pak kalau di Indonesia ya. Nah, di Indonesia sendiri kan biasanya di pelonco tuh kayak dibikin apa ya namanya kayak pakai baju-baju aneh gitu terus diikat rambutnya atau gimana. Nah, sedangkan di Cina kan biasanya pas ada masa orientasi kayak gitu biasanya dimanfaatkan sebagai media pembelajaran kayak bikin kue bareng sama gurunya terus dijual sama siswanya gitu Pak ya. Memang itu sudah ditanamkan sedari kecil gitu Pak ya, kebiasaan
apa namanya itu berwirausaha atau berbisnis itu di negara luar gitu Pak ya, kalau tadi misalkan lihat persentase. Nah, kalau misalkan di Indonesia sendiri Pak, sejauh mana gitu Pak upaya yang sudah diadakan gitu ya untuk tadi merubah kultur dan mindset yang memang sudah tertanam ya Pak, ini teh susah dirubah gitu. Seperti kan kalau mau menghentikan kebiasaan littering, buang sampah, kan percuma ya Pak kalau misalkan ngadain program gede-gedean buang sampah, sedangkan orang tua ke anaknya sendiri itu nggak terbiasa ditanamkan dari kecil gitu, nggak ada edukasi sama sekali ke orang tuanya misalkan. Nah, kalau misalkan di Indonesia sendiri Pak, kalau boleh tahu sejauh mana sih Pak upaya-upaya itunya gitu Pak, kan rencananya untuk lebih memperbanyak wirausaha gitu Pak. Nah, kira-kira program yang besarnya itu program itu udah sejauh mana gitu Pak untuk merubah mindset itu Pak? Oke, ya, bisa saya tangkap pertanyaannya ya, berkenaan dengan pola pikir secara keseluruhan, yang mana kalau di Indonesia ketika ada masa orientasi itu justru dimanfaatkan senior ya untuk membalas dendam misalkan ya terhadap apa perlakuannya dulu. Sementara kalau di negara-negara maju itu masa orientasi itu justru diperkenalkan untuk memperkenalkan lingkungan sekolah, pendidikan karakter. Terus mungkin lebih ke bagaimana gitu lebih menanamkan itunya ya, mengubah karakter secara keseluruhan di sini gitu ya. Ya, betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga menjadi yang terakhir gitu untuk ditanyakan ya, karena kita harus ke project nanti ya. Nah, salah satu unsurnya pendidikan teman-teman ya. Nah, jadi Bapak Ibu, salah satu unsur pentingnya pendidikan. Nah, pendidikan juga sekarang sudah di roadmap gitu, sudah dirancang sedemikian rupa supaya prosesnya bukan hanya transfer of knowledge atau perpindahan pengetahuan saja, tetapi juga ada salah satunya afektif sikap, yang mana itu akan mengacu ke pendidikan karakter. Ya, ini hanya salah satunya ya, contohnya. Di roadmap pendidikan juga harus dicanangkan bagaimana pengajarannya, sistem pembelajaran di sekolah itu mengintegrasikan pendidikan karakter ya, yang salah satunya tidak buang sampah sembarangan, tidak memanfaatkan gitu keadaannya ya, itu salah satunya. Bertakwa sesuai dengan keagamaan masing-masing ya, itu salah satu faktor pentingnya juga pendidikan ya teman-teman. Jadi nanti akan ada hubungannya ya, kewirausahaan dengan guru itu ya. Mudah-mudahan setidaknya menyinggung ya apa yang disampaikan oleh Jay ya. Nah, diskusinya nampaknya semakin dalam dan semakin banyak yang tertarik nih ya, banyak yang penasaran bagaimana kita bisa memulai, bagaimana kita bisa mensejahterakan ya. Tapi karena waktu, mohon maaf kita sudahi dulu sampai di sini ya, Bapak Ibu, Akang Teteh semua. Mudah-mudahan tidak puas dengan jawaban saya atau diskusi kita, sehingga nanti kita bisa bersama-sama mencari referensinya. Oke, terakhir ya, mungkin izin saya sampaikan dulu mengenai proyek Bapak Ibu ya. Setelah dari hari ini, Bapak Ibu, setelah dari perkuliahan hari ini, nanti coba Bapak Bapak Ibu, wawancara seorang guru ya, cari permasalahan-permasalahan yang terdapat pada pembelajaran di sekolahnya ya, sehingga nanti kita bisa lihat peluangnya ya, sampaikan analisisnya. Nah, rincian lebih jelasnya nanti akan ada di Google Classroom-nya ya. Nah, ngomong-ngomong Bapak Ibu dan Akang Teteh, juga nanti saya akan buatkan Google Classroom yang linknya akan di-share di grup kelas masing-masing ya. Instruksi lebih jelasnya nanti akan saya paparkan di sana ya. Minggu depan Bapak Ibu membawa satu hasil wawancara ya dari seorang guru tutor mengenai ketiga hal berikut ya. Pertama, problematik pembelajaran daring dan luring, kemudian cara mengatasinya bagaimana ya, dan bagaimana penggunaan TI atau penggunaan teknologi informasi di dalam pembelajaran di sekolah tersebut ya. Nah, mohon maaf diskusinya banyak yang terpotong Bapak Ibu ya,
Nah, kita sudah mau mencoba mulai seefektif mungkin gitu. Namun kita harus lanjutkan di minggu mendatang ya, dengan kesempatan yang lebih baik lagi, dengan pandangan-pandangan yang kritis dari Bapak Ibu ya. Izin untuk hari ini saya akhiri dulu perkuliahannya ya. Recording stopped. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya akan akhiri perkuliahan. Bapak Ibu dan Akang Teteh yang dari bahasa Inggris mungkin perlu masuk kembali ya. Yang dari PGSD silakan masuk sesuai linknya. Ya, Assalamualaikum.